Yudi, kamu susah payah diterima. Jadi pembawa acara berita pertama di Kota Haru. Itu kehormatan tinggi. Kamu beneran melewatkan ini? Iya, aku harus merawat istri, anak-anak, dan mertuaku. Tanda tangan saja. Baik. Nggak disangka waktu berlalu cepat. Sudah 30 tahun. Vera, kalian sudah pulang. Kalian lapar? Aku masak. Nggak usah. Aku pulang kali ini untuk bawa Yena dan Louis pergi. Pergi? Pergi kemana? Ikut ibuku dan paman Max. Tinggal di lembaga penelitian. Benarkah? Baik. Aku beres-beres sekarang. Beres-beres apa? Kami, ibu dan paman Max, akan tinggal di lembaga penelitian. Vera, aku gimana? Kamu cuma anak pungut orang tuaku. Aku nggak punya perasaan padamu, dan kita nggak nyambung. Lagian, Max sudah tunggu aku bertahun-tahun. Jadi, ayo, kita cerai saja. Ayo kita cerai saja. Cerai? Vera, Ayah, sekarang sudah zaman modern. Perjodohan antara kamu dan ibuku memang nggak seharusnya ada. Betul, paman Max bisa bahasa Inggris dan ilmu medis, main akordeon juga. Ponsel pintar saja nggak bisa pakai. Kamu sama sekali nggak pantas untuk ibu. apa? Kalian? Look. Bukannya begitu. Kamu pria dewasa, kerjanya di dapur seharian. Nggak pantas. Vera, kamu juga berpikir begitu. Betul juga. Aku ini cuma anak pungut yang bahkan gak tamat SD. Gimana bisa sebanding sama akademisi terkenal kayak kamu? Tapi, kalian tahu gak? Bertahun-tahun lalu, aku diterima jadi pembawa berita pertama di Kota Haru. Demi keluarga, demi kalian, aku lepaskan kesempatan itu. Ayah, dengan tingkat pendidikanmu, mau jadi pembawa acara di Kota Haru? Siapa yang percaya? Aku nggak bohong. Aku punya buktinya. Waktu itu aku dikasih surat penawaran. Aku ambilkan. Wuh. Lihat ini. Sudahlah, ayah. Kami tahu, kamu nggak mau cerai dengan ibu. Masih mau nikmati status keluarga akademisi, nikmati tunjangan. Tapi jangan lupa, ibuku dekan, orang selevel dia. Bisa putuskan pernikahan sepihak. Ibu, jangan omong kosong sama dia. Ayo cepat pergi. Jangan buat paman Max tunggu lama. Beberapa hari lagi kamu akan dihubungi untuk urus surat cerai. Yudi, kamu beneran ingin lewatkan ini? Ya, aku ingin merawat istriku, urus surat cerai, anak-anak, Sudahlah, ayah. dan juga mertuaku. Kenapa? 30 tahun, setiap hari subuh, aku masak obat buah mertua. Antar anak-anak ke sekolah, lalu kerja di pabrik tekstil untuk bantu ekonomi keluarga. Malamnya aku masih harus masak. Bimbing anak-anak belajar, mandikan dan pijat orang tua. 30 tahun. Tapi yang aku malah ditinggalkan dan dikhianati keluarga. Apakah ini cinta yang ku perjuangkan seumur hidup ini? Bu Vera, di dunia penelitian, pencapaian sebesar ini berkat dukungan siapa? Tentu, Max selalu setia menemani. Katanya di rumah, Anda punya suami sah. Apakah Anda ingin bilang sesuatu padanya? Seorang suami rumah tangga nggak layak dibahas. Suami rumah tangga nggak penting dibahas.
Nggak penting dibahas. Nggak penting dibahas. Nggak penting dibahas. Vera, kalau ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan biarkan kamu tahu. Pria yang kamu bilang nggak penting dibahas, kalau tinggalkan kamu dan anak-anak, sebenarnya bisa hidup betapa luar biasanya. Yudi, mau lewatkan ini? Yudi, yakin mau lewatkan ini? Yudi. Nggak. Aku nggak akan lewatkan. Bagus sekali. Siaran berita pertama di Kota Haru akan dimulai 2 minggu lagi. Sebagai pembawa acara pertama, kamu dalam 1 minggu harus mulai kerja di stasiun TV Kota Haru. Pertama. Pembawa acara pertama. Mulai kerja seminggu kemudian. Aku ternyata terlahir kembali. Kalau nggak ada masalah, tanda tangan dan cap jari. Baik. Vera, di kehidupan ini, aku pasti akan tunjukkan padamu. Pria rumah tangga yang kamu bilang, nggak penting dibahas. Bisa hidup betapa luar biasanya. Ayo kita cerai saja. Kamu nggak pantas untuk ibuku. Ayah, perjodohan antara kamu dan ibu memang nggak seharusnya ada. Bagus, pakai waktu ini untuk persiapkan diri dengan baik. Kasih tahu keluargamu juga. Hal yang begitu membanggakan, aku yakin istrimu Bu Vera pasti akan sangat dukung kamu. Saat aku 6 tahun, desa dilanda kelaparan. Orang tua Vera pungut aku. Lalu, orang tua Vera lihat aku rajin, tenang, dan suka belajar. Mereka putuskan besarkan aku sebagai suami Vera. Vera, mulai sekarang dia suamimu. Sudah zaman apa masih melakukan ini? Lagian, aku sudah punya orang yang aku suka. Kalau mau nikah, kalian saja. Pokoknya aku nggak mau nikah. Tapi Vera nggak pernah suka padaku. Kami sudah akui Yudi. Kalau kamu nggak mau nikah, jangan anggap aku ayahmu lagi. Ibu, Ibu rasa ayahmu benar. kamu? Untungnya, Vera anak berbakti. Akhirnya dia nikah denganku. Dan kami punya 2 anak. Tapi kehidupan pernikahan kami. Seperti Terona Mere. Ayah, kapan dia? Siap, lepas gadis Conggo. Urusan rumah, dia nggak pernah peduli. Vera, kamu pulang. Wah, ada tamu rupanya. Makanan siap. Silakan duduk. Aku ambil piring sendok. Nggak usah. Aku dapat surat penugasan, pergi ke pulau untuk riset. Max akan ikut denganku. Aku titipkan orang tua dan anak-anak padamu. Butuh sesuatu? Bilang ke lembaga. Hari-hari seperti ini mencapai titik beku. Sejak dia terima penugasan ke pulau untuk riset. Di kehidupan sebelumnya, aku pernah berpikir dengan naif. Selama aku berusaha diam-diam dan jaga keluarga dengan baik, Vera pasti akan melihatnya dan hatinya akan tersentuh. Sayangnya, sampai aku mati, yang ada di hatinya cuma Max. Kalau gitu, sudah saatnya aku hidup untuk diriku sendiri. Kenal lagi? Mampus. Siapa suruh kamu pulang selarut ini? Kamu nggak tahu ada tamu di rumah? Cepat masak. Louis, iya nak. Gimana kalian bisa bersikap begitu pada ayah? Kami nggak mau dia jadi ayah. Paman Mac, kamu yang jadi ayah kami ya? Iya. Dia nggak mengerti apapun. Bahkan bahasa Inggris pun nggak bisa. Paman Max, kamu bisa main akordeon dan mengobati orang. Kamu jauh lebih hebat. Kenapa kamu tertawa? Kalau kalian suka, Paman Max jadi ayah kalian, aku serahkan kalian ke dia. Kamu asal bicara apa? Ada apa ini? Ibu, ayah tindas kami. Benar, dia bilang nggak mau akui kami lagi. Tatapan itu lagi. Di kehidupan sebelumnya,
Aku takut sama tatapan itu. Sampai nggak berani bicara, menuruti, dan menyenangkan semua orang. Tapi di kehidupan ini, ada apa? Kamu nggak bisa lihat sendiri? Dia berani menentang aku. Apa aku salah tuduh dia? Jangan sampai terulang lagi. Max, kue osmanthus. Kemarin kamu bilang suka makan. Aku cuma bilang saja. Kamu benar beli? Ini merek vodka. Pokoknya kamu suka, nggak apa-apa. Sudahlah. Lagian seminggu lagi, aku akan pergi. Untuk apa peduli? Bu, kami lapar. Suruh ayah masak. Ya, ayah pulang terlalu lama hari ini. Kami sudah kelaparan. Hari ini nggak masak. Baik. Kamu nggak punya kerja tetap. Apa yang bikin capek? Cepat masak sana. Iya, nggak lihat ada tamu di rumah. Cepat masak sana. Sudahlah, nggak masak juga nggak apa-apa. Paman Max ajak kalian. Makan di luar? Makan di luar. Paman Max, kamu baik. Nggak seperti seseorang. Cuma di dapur seharian. Ayo, Paman Max, kita pergi. Yudi, ayo pergi bareng. Aku nggak ikut. Ayo. Kenapa? Apakah hidangan yang aku pesan nggak sesuai selera? Perutnya sensitif. Mereka nggak bisa makan pedas. Dulu aku selalu berusaha. Masak yang sehat, tapi mereka pilih-pilih. Nggak kok. Enak sekali malah. Paman Max, yang kamu pesan ini makanan favoritku. Aku juga. Tapi sekarang, Max perlakukan mereka asal-asal, tapi mereka justru menikmatinya. Hati-hati. Maaf, nggak sengaja. Kamu nggak apa-apa kan? Yudi, kamu nggak apa-apa? Sakit sekali. Max, mana yang luka? Ayo, aku bawa ke rumah sakit. Aduh, nggak apa-apa. Yudi lukanya lebih parah. Benar. Lengannya melepuh, harus segera ditangani. Dia kulitnya tebal, nggak apa-apa. Max, aku bawa kamu ke rumah sakit. Ayo. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat nyalakan mobilnya. Tanganku sudah melepuh begini. Gimana aku bisa menyetir? Max, sudah sampai rumah sakit. Aku bantu turun. Dokter, dokter. Dokter. Dokter, tolong periksa Paman Max dulu. Lengannya kena luka bakar. Periksa Paman Max dulu. Oke? Tapi kepala pria ini perlu dijahit. Lengan kirinya juga terluka parah. Dia nggak akan mati. Paman Max sudah sakit sampai mau nangis. Ini, Paman Max Monoji. Periksa dia dulu. Dokter, tolong selamatkan dia dulu. Dokter, tolong selamatkan dia dulu. Pilihanku di hidup ini benar. Dia nggak akan mati. Paman Max sakit sampai mau nangis. Setelah 7 hari, kita nggak akan bertemu lagi. Tolong, pria ini harus segera ditolong.
Ada apa ini? Kenapa saat lihat dia pingsan, aku merasa cemas? Vera, kalau kamu kasihan pada Yudi, pergi jenguk dia dulu. Aku sendiri. Juga bisa. Max, aku nggak ada perasaan padanya. Ngapain kayak jengguk dia? Lagian kulitnya tebal. Nggak apa-apa. Ayo, aku bawa kamu cari dokter lain. Ayo. Vera sangat perhatian. Tiap hari dia kirim makanan untuk Dr. Max. Ya, anak-anaknya lucu. Panggil Paman Max akrab sekali. Urus keluar rumah sakit, terima kasih. Aku memang gak seharusnya berharap pada mereka. Yang kuharapkan itu hidup baruku. Masih 5 hari. Vera, lihat kamu. Ku malu kaki kecil. Yudi juga terluka. Masa nggak belikan apapun buat dia? Kasih untuknya. Nggak perlu. Dia cuma di dapur setiap hari. Pakai begini. Nggak ada gunanya. Benar, Paman Max, kamu begitu tampan, memang harusnya pakai baju-baju ini. Kamu masih mau bagikan padanya? Dia sama sekali nggak pantas. Yudi, kamu di rumah? Lihat, Vera belikan aku begitu banyak pakaian. Aku nggak mungkin bisa pakai semuanya. Begini saja, kamu pilih beberapa. Nggak usah. Aduh, lihat kamu ini. Nggak usah sungkan. Yang ini, warna ini. Cocok sekali buat kamu. Aku sudah bilang nggak usah. Max, Paman Max, Yudi, kamu ngapain? Kamu pikir aku yang dorong dia? Bukan kamu yang dorong. Jadi masa dia jatuh sendiri? Terserah. Vera, bukan salah Yudi. Aku nggak berdiri stabil dan terpeleset. Nggak apa-apa. Aku bawa kamu pulang dulu untuk oles obat. Sebaiknya kamu pikir baik-baik. Gimana kamu akan minta maaf pada Max? Sisa 5 hari lagi. Aku bisa pergi dari sini. Yudi, kamu mau ngambek sampai kapan? Kapan aku ngambek? Lalu apa maksudmu? Nggak masak, nggak pel lantai, nggak cuci baju, halaman juga nggak dirapikan. Selain semua itu, aku masih ada kerjaan lain. Kamu itu suami rumah tangga. Selain urus rumah, apa lagi yang bisa kamu lakukan? kamu nggak mau urus rumah, mau balas dendam pakai air. Paman Max di rumah, kenapa nggak minta tolong dia aja? Tangan Paman Max untuk operasi, bukan untuk pekerjaan kasar. Benar, Paman Max main akordeon, bisa bahasa Inggris. Kamu bisa apa selain masak? Sudahlah, aku nggak punya waktu urus perasaan sedihmu ini. Bukankah kamu selalu ingin kencan denganku? Besok sore kita pergi ke bioskop. Setelah nonton, kamu harus kembali seperti normal. Di kehidupan sebelumnya, aku pernah mohon pada Vera untuk kencan dengannya. Dia selalu bilang sibuk. Katanya hal itu membosankan. Tapi sekarang, karena aku nggak urus rumah, dia malah pakai cara begini. Kasihani aku. Dia anggap aku ini apa? Besok aku sudah bisa pergi. Cepat, aku nggak ada waktu tunggu kamu. Aku nggak mau pergi. Cepat keluar.
Bagus juga. Aku ingin lihat dengan watak Vera. Bagaimana reaksinya kalau dia tahu aku hilangkan tiketnya? Kenapa? Tiketnya mana? Hilang. Kamu. Baik. Aku harap setelah hari ini kamu bisa kembali seperti normal. Oke? Kamu benar. Setelah hari ini, aku bisa kembali seperti normal. Pakai baju yang sama dengan Max saja sudah bisa membuatmu kehilangan akal. Kenapa aku nggak sadar lebih cepat dan habiskan seluruh hidupku untuk wanita seperti ini? Kenapa diam saja? Ayo jalan. Baik. Hati-hati. Maaf, Bu Vera. Tempat tidur penuh, jadi ditempatkan di sini. Nggak apa. Keadaan suami Anda nggak terlalu baik. 2 tulang rusuknya patah. Parunya mungkin terluka. Saya periksa pasien lain dulu. Baik. Kamu sudah sadar? Bagaimana rasanya? Belum mati. Apa yang terjadi? Kenapa melihat sikapnya seperti itu? Aku merasa gelisah. Hari ini bukan gak mau bantu, tapi sebagai anggota lembaga harus utamakan rakyat. Sebagai keluarga, seharusnya kamu paham. Tentu saja aku paham. Aku paham kamu lebih pilih menolong seorang pria yang mirip dengan Max daripada aku. Terserah kamu mau pikir apa. Oh ya, surat penugasan untuk riset di pulau sudah turun. Aku berangkat besok. Besok? Ya, Kebetulan itu juga hari kepergianku. apa kamu bilang? Nggak ada apa-apa. Lembaga adakan acara perpisahan malam ini. Sebagai keluarga, kami harus hadir. Baik. Anggap saja ini perpisahan terakhir kita. Aneh. Kenapa melihat sikapnya yang begitu dingin, aku merasa gelisah. Paman Max, aku nggak rela kamu pergi. Kalau kamu pergi, kami bagaimana? Paman Max, kami sama sekali nggak mau tinggal bersama dia. Nggak apa-apa. Kalau aku dan ibumu ada waktu, kami jenguk kalian. Oke? Sama seperti kehidupan sebelumnya, Vera akan bawa Max ke pulau bersamanya. Tapi untungnya, di kehidupan ini, aku nggak akan ulang kesalahan yang sama. Max, hati-hati. Paman Max, hati-hati. Cepat panggil dokter. Bu Vera terluka. Demi Max, kalian bertiga benar-benar rela lakukan apa saja. Kalau begitu, sudah saatnya aku pergi.
Keluarganya mana? Keluarga di sini? Ikut ke rumah sakit. Siapa keluarganya? Sudah sadar? Mau minum? Max di mana? Keadaannya? Bagaimana keadaan Max? Di mana Paman Max? Dia nggak apa-apa. Dia kalian lindungi dengan baik. Vera, sudah kupikirkan lama. Ada hal harus kuberitahu. Besok aku akan. Urusan dibahas besok. Bantu aku rawat Max dulu. Besok kami kerja ke pulau. Baik. Ganti obat Louis dulu. Terus aku ke sana. Gak usah. Kamu cepat jaga Paman Max saja. Aku mau Paman Max yang gantikan. Oke. Aku ikatkan rambut Yena lagi. Aku nggak mau kamu ikat. Kamu ikatnya jelek. Aku mau Paman Max yang ikat. Aduh, kasihan sekali. Baik. Sudah 18 tahun? Sini, aku lihat garis tanganmu. Ini wajah asli orang yang kalian susah payah lindungi. Sudah saatnya aku pergi. Ibu, kenapa dadaku tiba-tiba rasanya sakit sekali? Aku juga seperti Seperti ada sesuatu yang penting, yang tiba-tiba hilang. Begitukah? Rudy? Ada apa, Vera? Oh, mungkin aku salah lihat. Ayo, kita cepat naik mobil. Ayo. Akhirnya, sambut hidup baruku. Halo? Aku nggak pulang lagi. Aku langsung pergi ke pulau sama Max. Kamu jemput anak-anak keluar rumah sakit. Beraninya dia tutup teleponku. Halo, oh ya. Rumah sakit butuh tanda tangan keluarga. Cepat jemput kami. Bukankah kalian ada Paman Max? Paman Max dan Ibu sudah pergi ke stasiun. Cepat datang. Aku mau pergi. Sampai jumpa. Oh, bukan. Maksudku, selamat tinggal. Halo? Beraninya dia tutup teleponku. Nggak apa-apa, kasih tahu ibu. Biar ibu marahi dia. Lihat dia masih berani nanti. Halo? Ibu, ayah bilang dia mau pergi. Dia nggak akan jemput kami. Cepat marahi dia. Dia mau pergi?
Dia mau kemana? Yudi? Dia mau kemana? Halo, Louis. Ayah bilang mau pergi kemana nggak? Halo, halo. Vera, ada masalah apa? Barusan Louis telepon, katanya Yudi mau pergi. Mau pergi? Benar. Tadi aku juga sepertinya lihat. Dia sepertinya pergi naik bus sebelah. Naik bus? Mana mungkin? Dia bahkan nggak tahu cara beli tiket. Aku rasa kamu mungkin salah dengar. Anak-anak, mungkin maksudnya Yudi lupa jemput mereka. Jadi mereka keluar rumah sakit sendiri. Vera, kamu khawatir sama dia? Ya? Mana mungkin. Di hatiku cuma ada kamu. Aku cuma khawatir anak-anak ketular. Di rumah sakit. Kalau begitu, baguslah. Kamu tidur dulu. Nanti kalau sudah sampai, aku bangunkan. Apakah orang itu benar-benar bukan dia? Kalaupun itu dia, terus kenapa orang yang aku cintai ada di sisiku sekarang? Kenapa ibu juga tutup telepon? Gak usah peduli. Ibu sudah marahi dia. Lagi dan setiap ibu marah, dia langsung menurut. Kali ini juga pasti sama. Benar, mungkin karena ibu dan Paman Mak pergi ke pulau bareng. Dia kesal dan ngambek. Pasti begitu. Paman Max bisa lakukan apapun. Pergi bersama ibu, sudah sewajarnya. Akhirnya, kenapa dia marah? Kalau gitu, kita tunggu ibu selesai marahi dia. Dan suruh dia jemput kita. Andai saja Paman Max bisa jadi ayah kita. Adik, ya, cepat bangun. Adik, cepat bangun. Kenapa ayah belum datang jemput kita? Apa mungkin ibu lupa memarahinya? Ibu sudah terlalu hargai dia. Aku telepon ibu sekali lagi. Suruh ibu, hukum dia nggak boleh makan malam ini. Betul. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Kenapa ponsel ibu mati? Nggak apa-apa, langsung telepon ayah saja. Hari sudah hampir gelap. Aku agak takut. Halo? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Beraninya dia nggak angkat telepon. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ayah juga nggak bisa dihubungi. Kalau gitu, hubungi nenek saja. Dia pasti sengaja nggak jemput kita. Nanti kasih tahu nenek, biar nenek marahi dan usir dia. Sebenarnya ada apa dengan Yudi? Nggak masalah kalau marah sebentar. Dia malah seharian nggak pulang. Dia mau buat aku kelaparan. Benar. Bukankah Vera cuma pergi? Dia bareng Max. Selama kita awasi, Vera nggak akan cerai dengannya. Pasti Yudi yang telepon. Sekarang dia sadar kalau sudah keterlaluan. Sudahlah, jangan menyulitkan dia. Bicara waktu dia pulang nanti. Masih banyak urusan di rumah yang harus dia kerjakan. Halo? Halo nenek, jemput kami keluar dari rumah sakit. Ayah belum datang. Apa? Ayahmu nggak pergi ke rumah sakit untuk jemput kalian? Sudah malam begini.
Ayahmu kok bisa lupa jemput? Nenek dan kakek cepat jemput kami. Tapi, rumah kita jauh dari rumah sakit. Lagian, tubuh nenek kurang sehat. Kalau jalan kaki, perlu lebih dari setengah jam. Nenek dan kakek cepat jemput kami. Kami takut. Nenek, cepat jemput kami. Jangan nangis. Cucuku jangan nangis. Aku dan kakekmu akan jemput kalian. Tunggu di sana. Jangan pergi. Tunggu di sana. Sebenarnya apa? Ada dengan Yudi? Nggak apa-apa kalau dia nggak pulang. Kenapa dia nggak jemput Louis dan Yena? Dia benar-benar lupa diri. Nanti dia pulang, harus diberi pelajaran. Sudahlah, nanti waktu dia pulang baru kita bahas. Ayo cepat jemput Louis dan Yena. Ayo. Jangan sampai anak-anak tunggu lama. Yena. Louis, Yena. Louis, Kakek, nenek, Yena. kakek, nenek. Akhirnya kalian datang. Gak apa-apa. Kakek, cepat tanda tangan. Kami mau pulang. Kakek segera tanda tangan. Sini. Jangan nangis lagi. Perawat, aku yang tanda tangan 2 anak itu. Apa? Yudi bahkan belum bayar biaya rumah sakit? Apa kamu nggak salah? Pak, jangan emosi. Saya sudah pastikan. Biaya rumah sakit 2 anak ini belum dibayar. Sebenarnya apa yang dilakukan? Yudi ini sudah nggak jemput anak-anak. Biaya rumah sakit pun nggak dibayar dulu. Istriku, hubungi dia. Suruh dia datang sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia bahkan berani nggak jawab teleponku. Nenek, aku nggak mau dijadi ayah kami. Dia sama sekali nggak peduli sama kami. Telepon kami nggak diangkat. Sekarang bahkan telepon kakek dan nenek pun dia berani nggak angkat. Nanti pulang, marahi dia dan usir saja. Baik. Tenang saja. Kakek nenek pasti cegu aja. Kali ini Yudi keterlaluan. Kelewat batas. Suamiku, bayar dulu, lalu kita pulang. Pulang dan tunggu dia. Nenek, aku mau mandi. Tapi kenapa airnya dingin? Sepertinya itu air... Kakek, aku belum makan seharian. Aku lapar sekali. Aku sudah mau mati kelaparan. Aku mau makan. Yudi ini sebenarnya kenapa? Sudah larut malam masih belum pulang. Sudahlah. Aku lihat di panci masih ada sisa nasi. Aku akan masak nasi goreng untuk anak-anak. Kamu panaskan air untuk Yena mandi. Sini. Nenek, masakan nenek nggak enak. Aku mau makan masakan ayah. Masakan ayah lebih enak. Nenek, aku rindu ayah. Ayah di mana? Yena, air mandimu sudah siap. Suamiku. Besok kita cari dia, ya? Yudi masih simpan rasa kesal di hatinya. Kita harus mengerti dia. Vera memang keterlaluan. Dia kesal apa? Kalau bukan karena kita, dia sudah mati kelaparan di luar sana. Lagian, sejak Vera nikah dengannya, kita nyanyi Vera pasti sukses. Vera pasti sukses. Asal dia jadi suami rumah tangga yang baik, dia dapat imbalan layak. Tapi sekarang belum apa-apa. Dia sudah ribut duluan. Masuk akal enggak? Kamu saja yang pergi? Aku nggak mau. Suamiku, kakimu sakit lagi. Dulu waktu Yudi masih di sini,
Dia yang selalu pijat kakimu. Kakimu sakitnya juga berkurang banyak. Tapi sekarang... Cuma sehari saja. Aku tahan saja, nanti juga hilang. Oh iya, istriku, kamu sudah minum obat belum? Dulu Yudi yang selalu masak obat untuk dan suapi aku langsung. Aku bahkan gak tahu obatnya di mana. Mau minum obat apa lagi? Kenapa nggak ada yang bangunkan aku untuk sekolah? Gawat, cepat. Luis, cepat. Kita hampir terlambat. Semuanya gara-gara ayah. Kenapa dia nggak bangunin aku? Nanti pulang sekolah, aku kasih pelajaran. Bagaimana ini? Hari ini kita harus saja bawa Yudi pulang. Masalah sudah banyak. Kalau dia terus begini, keluarga ini nggak akan bisa bertahan. Iya? Halo, Bu. Wah, tamu langka. Tuan dan Nyonya Leo, kenapa kalian datang hari ini? Aduh, Bu. Kami ada urusan mendesak, mau minta bantuan Anda. Ada apa dengan Yudi itu? Kelihatannya dia orang yang tenang. Tapi sekarang dia ngambek, bahkan nggak mau pulang. Lagian, dia cuma suami rumah tangga. Nggak ada uang dan kerjaan. Kalau nggak pulang, mau kemana? Ya, jadi kami khawatir. Jadi kami datang ke sini. Tolong bantu kami siarkan satu pengumuman. Nggak masalah, serahkan saja padaku. Zara, Siarkan satu pengumuman. Sekarang akan disiarkan pengumuman orang hilang. Yudi Wito. Setelah dengar pengumuman ini, cepat kembali ke keluarga Leo. Orang tuamu sangat cemas. terima kasih. Ma, Nggak usah khawatir. Menurutku, Yudi dengar pengumuman itu, dia pasti pulang. Dia mungkin nggak peduli orang lain, tapi pasti peduli kalian. Lagian, kalau bukan karena kalian, dia pasti sudah mati kelaparan di luar. Benar juga. Tenang saja. aku pamit dulu. Aku pamit dulu. Bu, aku pamit. Bu, aku juga pamit. Baik. 1 hari berlalu lagi. Jangan-jangan Yudi benar-benar nggak mau pulang lagi. Bagaimana ini? Aku akan telepon Vera. Tanya apa dia tahu sesuatu. Halo? Siapa Vera? Jangan pedulikan. Ayo eksperimen. Mana Vera? Suruh angkat telepon. Ada apa, Ayah? Kalau ada urusan rumah, kasih tahu Yudi saja. Aku dan Max lagi eksperimen. Apa? Yudi sudah pergi. Pergi? Dia pergi kemana? Suruh saja dia pulang. Kalau kamu nggak pulang hari ini, seumur hidup kamu nggak akan bisa ketemu Yudi lagi. Lalu, kami orang tua ini nggak sanggup urus seluruh keluarga Leo. Begitu saja. Kenapa marah sampai segitunya? Ada apa Vera? Paman, ada urusan penting? Kalau nggak ada, kita lanjut saja. Baik. Tapi kata ayah tadi, kalau nggak pulang, seumur hidup nggak bisa ketemu Yudi lagi. Jangan-jangan yang aku lihat hari itu benar-benar dia? Halo, Nomor yang Anda tuju? Tidak menjawab. Silakan hubungi kembali nanti. panggilanku selalu Yudi angkat langsung. Hari ini dia malah berani nggak angkat. Halo? Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Silakan hubungi kembali nanti. Angkat teleponnya Yudi. Sebenarnya kamu lagi apa? Vera, wajahmu tampak kurang bagus. Kamu lagi khawatirkan sesuatu? Iya. Aku khawatir apa? Aku sama sekali nggak mencintai Yudi. Hidup atau matinya dia, apa urusannya denganku? Nggak apa-apa, kita lanjut saja eksperimennya. Baik. Vera, ada panggilan penting di kantor. Tolong segera kesana. Baik.
Halo, Siang. Aku Vera. Vera, ada kabar buruk. Ibumu dirawat di rumah sakit. Kondisinya kritis. Cepat pulang. Apa? Kenapa ibuku tiba-tiba dirawat? Yudi mana? Suruh dia bicara. Sebelum aku berangkat, bukannya aku sudah bilang sama dia untuk jaga orang tua dan anak-anak baik-baik? Cepat suruh Yudi angkat telepon. Kamu cepat pulang. Pulang nanti kamu akan tahu. Yudi, sebenarnya apa yang terjadi? Hal kecil ini aja nggak becus diurus. Begitu sampai rumah, aku pasti minta cerai. Ibu. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Mana Yudi? Bagaimana dia merawat kamu? Vera, kamu sudah pulang? Ibu, tenang dulu. Apa kata dokter? Bukannya penyakit, Ibu. Bisa terkontrol asal rutin minum obat. Kenapa sekarang malah jadi parah? Nggak minum obat. Ibumu sudah berhari-hari nggak minum obat. Apa yang terjadi di rumah kalian? Hal penting ini nggak diperhatikan. Apa? Mana Yudi? Dia sebenarnya ngapain saja? Ibu, sudah ada masalah sebesar ini? Dia masih nggak jaga ibu di rumah sakit. Aku akan pulang dan tegur dia sekarang. Vera, Vera. Aduh. Yudi, sebenarnya kamu ngapain? Ibuku sudah sakit begitu parah. Kamu malah nggak di rumah sakit jaga. Yudi. Di mana dia? Hari ini makan apa? Aku nggak mau makan sisa kemarin lagi. Yudi, jangan kira kamu jemput anak-anak. Aku akan maafkan kamu. Yudi, kamu. Ibu, Ibu, akhirnya Ibu pulang. Ibu, ayah bilang nggak mau kami lagi. Masa ayah nggak mau kalian? Di mana dia? Nenek dirawat di rumah sakit. Kenapa aku nggak lihat dia? Masih berani tanya? Kemarin sudah kutelepon. Nggak mau pulang kan? Kalau kamu memang hebat, jangan pulang seumur hidup. Ayah, kenapa kalian begitu berantakan? Sebenarnya apa yang terjadi di rumah? Lalu, di mana sebenarnya Yudi? Kamu beneran mau tahu? Tentu saja. Nyalakan TV. Lihat berita perdana Kota Haru. Konferensi Kerja Ekonomi 1,20 Agustus mengadakan upacara besar. Kenapa dia jadi pembawa acara? Bukankah dia cuma suami rumah tangga dulu? Ibu, aku nggak mau ayah lagi. Paman Max aja yang jadi ayah kita, oke? Walaupun begitu, dia tetap nggak bisa tinggalkan paman dan bibi. Banyak urusan di rumah. Dia harus tahu prioritas. Ayo cepat makan. Setelah itu, sore nanti masih harus ke sekolah. Ayah, kasih mereka makan ini. Mereka masih anak-anak. Perlu makan bergizi. Kamu masih bisa bilang begitu? Hah? Dulu Yudi yang selalu masak untuk kita. Dia kerja sambil mengurus rumah. Uang hasil kerjanya untuk belanja dan kebutuhan. Dia sudah pergi. Uang nggak dikirim. Masih banyak mengeluh. Kamu nggak malu apa? Aku kira kalian ada uang. Hari ini, aku ajak anak-anak makan di luar saja. Bawa paman jenguk bibi. Aku di sini. Untung ada kamu. Hanya saja, apa nggak merepotkan kamu? Nggak masalah sama sekali. Kalian pergi saja. Aku akan jaga anak-anak. Asyik. Kita bisa makan di luar bareng Paman Max. Biar Paman Max jadi ayah kita. Dia nggak mau sama kami lagi. Jangan asal bicara. Kalian baik-baik sama Paman Max. Ibu akan jenguk nenek bareng kakek. Ayo, Paman Max. Biar dulu. Kita makan. Ibu sudah bangun? Vera, tadi Ibu bermimpi. Mimpi kamu dan anak-anak. Tinggalkan Yudi. Kasihan sekali dia. Vera, bawa Yudi kembali. Dia anak yang baik. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu merawat kami.
nggak pernah mengeluh sedikit pun. Lihat, sekarang rumah jadi berantakan begini karena nggak ada Yudi. Bawa dia kembali, oke? Ibumu nggak salah. Tetap saja Yudi yang paling baik. Kamu cari dia. Dia pasti mau pulang. Kalian juga belum cerai. Bagaimanapun juga, dia tetap suamimu. Baik, Nggak mau. Aku nggak mau ayah jahat itu. Biarkan Paman Max tetap sama kita, oke? Iya, Ibu. Paman Max begitu baik. Dia bisa segalanya. Biarkan dia di sini. Jadi ayah baru kita. Vera, Bibi, Sakipara, anak-anak sebaiknya menjenguk. Untuk pihak sekolah, aku sudah izinkan mereka. Oh iya, di lembaga penelitian juga lagi nggak sibuk. Aku mau di sini juga boleh. Bagaimanapun, sekarang jaga kesehatan Bibi. yang satu suami rumah tangga, yang satu sahabat masa kecil. Yang satu bahkan nggak lulus SD, yang satu dokter lulusan luar negeri. Yang satu cuma bisa di dapur, yang satu bisa segalanya, lembut dan perhatian. Vera, apa masih perlu pilih lagi? Max, untuk sementara maaf merepotkan kamu. Lembaga, biar aku urus. Nggak perlu sungkan. Max, senangnya ada kamu. Yeah. Yudi, walaupun kalian sudah nikah, terus kenapa? Di hati Vera, cuman ada aku. Aku juga cepat atau lambat akan jadi menantu keluarga Leo. Mulai sekarang, aku akan sukses besar. Makanlah. Terima kasih. Enak? Enak. Baru setengah bulan, kenapa gajiku sebulan sudah habis? Vera bahkan sempat kasih aku 400. Vera, bisa nggak kamu? Hello? Enak banget, jadi bos yang tinggal perintah. Paman Max, hari ini kita makan enak di mana? Hari ini nggak keluar makan, masak di rumah saja, oke? Apa? Keluarga mana? Yang makan di luar terus? Hari ini kita masak di rumah saja. Aku dan bibimu juga sudah bosan makan di restoran. Baiklah, kalau gitu, aku keluar beli bahan dulu. Kalau gitu baiklah. Cepat makan, habis makan langsung sekolah. Aduh, Paman Max, sayur ini sudah 3 hari. Aku lapar sekali. Aku mau makan daging. Dulu waktu ada ayah selalu tumis daging untukku. bisanya cuma makan. Beli daging butuh uang. Nggak boleh nangis, tahan air matamu. Nangis apa kamu? Paman Max, bisa bantu aku kepang rambut nggak? Dulu waktu ayah masih ada, dia selalu pakaikan aku gaun cantik. Dan kepang rambutku. Sekarang teman-temanku tertawakan aku. Katanya aku anak gila yang nggak punya ayah. Kamu itu pelajar. Tugasmu sekarang belajar, tahu nggak? Dandan cantik setiap hari untuk apa? Kalian berdua, cepat sekolah. Jangan ganggu aku. Max, kenapa perlakukan anak-anak begini? Hah? Kata anak-anak itu benar. Dulu Yudi nggak pernah sajikan satu lauk untuk dimakan 3 hari berturut-turut. Lagian, Yena itu anak perempuan. Tentu saja dia ingin tampil cantik. Bangun lebih pagi setiap hari. Ikat rambut. Biar dia cantik. Memang kenapa? Hah? Max, sekarang aku tahu sifat aslimu. Kamu itu cuma pura-pura. Vera sangat percaya padamu. Kenapa? Sekarang kalian masih bergantung pada aku kan? Kalau kalian hebat, bawa Yudi kembali. Baik, Vera pulang, aku usir kamu. Jusir kamu apa?
Kamu pikir aku betah jadi pembantu gratis? Kalau aku pergi, Yudi bisa balik. Dia pembawa acara pertama di Kota Haru. Pembawa acara pertama di Kota Haru. Masih sudi dari keluarga Leo? Hah? Kamu? Kamu apa? Dasar lihat tua. Kamu tahu diri. Kalau enggak, kamu kuburan tuh mati nggak ada kuburan. Kamu? Kakek, Suamiku, Kakek, suamiku. Suamiku, bangunlah. kakek, cepat bangun. Aduh, sudah. Jangan pura-pura. Aku dokter. Dia nggak akan mati. Mau nangis? Nangis di kamar. Jangan ganggu aku baca buku. Ya Tuhan. Dosa apa yang sudah aku perbuat? Suamiku, kakek, cepat bangun. Kakek. Kak, Paman Max itu orang jahat. Aku kangen ayah. Ayah nggak pernah pukul aku. Benar, Louis. Paman Max memang orang jahat. Dia cuma bisa main akordeon dan bahasa Inggris. Selain itu, dia nggak bisa apapun. Ayah dulu nggak pernah marahi aku. Dan juga belikan aku gaun baru. Kak, besok kita cari ayah, ya. Ayah begitu sayang sama kita. Pasti dia akan pulang. Besok kita pergi. Hei, pelan sedikit. Aku lagi tidur. Bibi, halo. Bibi tahu nggak di mana stasiun TV Kota Haru? Stasiun TV Kota Haru. Kalian anak-anak keluarga Leo, kan? Max itu memang cuma ganteng, tapi nggak berguna. Bagaimana dua anak kecil dirawat sampai begini? Stasiun TV Kota Haru itu sangat jauh dari sini. Perlu naik bus. Naik belasan jam ke Kota Haru. Rindu ayah, minta ibu bawa kalian sayang. Sekarang cepat pergi sekolah. Harus naik bus ya. Tentu saja. Aduh, sudah siang. Cepat balik ke sekolah. Terima kasih, Bibi. Oke. Sampai jumpa. Baik. Dik, kita benar-benar mau naik bus. Pergi sejauh itu. Kak, kamu rindu ayah nggak? Rindu. Aku juga rindu. Ayo pergi. Nanti ketemu ayah. Kakek nenek pasti senang. Oke. Dosa apa yang aku perbuat? Kalau Yudi masih di sini, sama mungkin jadi begini. suamiku, yang aku bilang di rumah sakit hari itu, semuanya benar. Beberapa hari ini, aku terus bermimpi. Aku mimpi Yudi belum pergi. Dia terus merawat kita. Walaupun dia sakit karena kelelahan, dia nggak pernah mengeluh sedikit pun. Tapi begitu Vera pulang, dia langsung minta cerai. Anak-anak juga nggak menghargai dia. Yudi mati menahan marah. Kalau mimpi itu benar, kepergian Yudi mungkin hal yang baik. Istriku, sebenarnya yang kamu bilang itu, aku juga mimpi. Menurutku, kita sudahi saja. Jangan ganggu Yudi lagi.
Bagaimanapun juga, waktu kita nggak tersisa banyak lagi. Halo? Halo? Ini kan kan? Ada apa dengan Yena dan Luis? Kenapa belum ke sekolah? Bagaimana mungkin? Biasanya jam segini, kalaupun berangkat sendiri, mereka seharusnya sudah sampai dari tadi. Bu Guru, kamu yakin anak-anak nggak di sekolah? Tapi Paji, mereka sudah berangkat sekolah. Justru karena Yena dan Luis bukan anak yang suka terlambat. Makanya aku langsung telepon. Yang lebih penting, sudah lewat 2 jam dari jam masuk. Mereka nggak di rumah, juga nggak di sekolah. Pasti terjadi sesuatu di jalan ke sekolah. Apa? Terjadi sesuatu? Kak, kami segera cari mereka. Cepat beritahu Vera cari anak-anak. Hubungi Vera. Istriku, jangan panik. Duduk dulu. Duduk. Aku hubungi dia. Aduh, pagi-pagi ribut apa? Nggak lihat aku lagi tidur? Tidur. Kerjamu cuma tidur. Yena dan Luis. Apa? Nggak mungkin. Pagi tadi aku lihat mereka berangkat ke sekolah. Kamu pikir aku bohong? Guru sekolah baru saja telepon. Ini? Ini apa? Cepat keluar dan cari. Kalau anak-anak kenapa-kenapa, aku lihat gimana kamu jelaskan ke Vera. Baik. Aku cari sekarang. Aku cari sekarang. Cepat telepon Vera. Aduh. Ada apa ya? Aku lagi sibuk. Sibuk apa? Cepat pulang. Anak-anak hilang. Apa? Ayah jangan panik dulu. Aku segera pulang. Bagaimana aku bisa nggak panik? Kalau anak-anak kenapa-kenapa, aku nggak akan maafkan kamu. Duduk. Ayah, Luis dan Yena mana? Belum ketemu? Tanya aja sama Max, teman baikmu itu. Vera, dengar dulu. Aku nggak tahu apa-apa. Guru bilang, anak-anak nggak masuk sekolah. Nggak masuk sekolah? Bukannya kamu yang antar mereka? Aku? Aku tanya kamu nggak antar mereka ke sekolah? Aku nggak. Tapi biasanya mereka berdua selalu pergi sendiri. Aku juga nggak tahu kenapa hari ini mereka tiba-tiba hilang. Luis dan Yena masih kecil. Kamu biarkan mereka pergi dan pulang sendiri? Aku tanya kamu, sekarang anak-anak hilang. Bagaimana? Aduh, Vera, kamu sudah pulang. Tadi pagi aku ketemu anak-anakmu. Mereka tanya lokasi stasiun TV Kota Haru. Cari Yudi. Cari Yudi? Kenapa mereka mau cari Yudi? Ini, dulu soal Tata Yudi. Setiap kali masuk ke sini, rumah selalu bersih. Kedua orang tua juga selalu semangat. Tapi sekarang, mungkin mereka rindu ayahnya. Oh iya, pasti Yudi. Pasti dia yang suruh anak-anak ke sana. Atau mungkin dia yang bawa pergi anak-anak. Diam-diam, Vera, kita cepat pergi ke Kota Haru. Anak-anak pasti ada di tempat Yudi. Itu nggak mungkin. Mana mungkin Luis dan Yena pergi cari Yudi? Soal Yudi pulang dan bawa pergi anak-anak, itu lebih nggak mungkin. Tadi siang aku bahkan masih nonton acaranya. Dia sama sekali belum pulang. Jangan-jangan Yudi suruh orang untuk culik anak-anak? Benar, pasti dia. Dia pasti rendu anak-anak, tapi takut kamu tolak. Jadi dia suruh culik mereka. Kalau memang begitu, Yudi, aku nggak akan diam saja. Ayah, Ibu, kalian tenang saja. Aku dan Max pasti akan bawa Luis dan Yena pulang. Ayo, ke Kota Haru. Ayo. Kalian berdua sudah banyak menderita. Saat Yudi masih di sini dulu, mana pernah ada kejadian seperti ini? Dia baru pergi 1-2 bulan,
Sudah. Kita yang bersalah sama Yudi. Yudi nggak bersalah. Vera yang salah menilai orang. Cepat atau lambat dia akan menyesal. Permisi, sekarang jam kerja. Jangan ganggu. Aku cari orang, anak-anakku di dalam. Apapun alasannya, tunggu sampai jam kerja selesai. Vera, jangan persulit dia. Kita sudah menempuh perjalanan belasan jam. Tunggu sebentar. Yudi, Yena dan Louis ada di tempatmu nggak? Kamu pergi sendiri, terserah. Kenapa culik anak-anak ke sini? Max benar. Aku nggak masalahin kamu tiba-tiba pergi. Kalau ingin ketemu anak-anak, pulang sendiri. Kenapa mau mereka yang datang cari kamu? Kamu nggak takut mereka ada bahaya di jalan? Aku nggak tahu apa yang kalian bicarakan. Aku nggak suruh mereka datang. Yena dan Louis juga nggak di sini. Terus, kalau kamu datang sejauh ini, cuma untuk bilang ini, aku pergi dulu. Apa kamu bilang? Yena dan Louis nggak sama kamu? Terus mereka di mana? Vera, kalau kamu mau menggila, jangan cari aku. Mana aku tahu mereka di mana? Mereka suka sama Paman Max? Tanya dia aja. Kalau aku tahu, perlu datang sejauh ini cari kamu. Anak-anak beneran nggak di sini? Kalau Yudi benar, berarti Yena dan Louis hilang. Yena dan Louis hilang. Kemarin guru telepon dan bilang mereka nggak masuk sekolah. Sekolah? Area sekitar kompleks sudah kucari semua, nggak ketemu. Komite warga minta alamatmu. Jadi aku kira mereka datang cari kamu. Baiklah. Kalau begitu, kalian cepat cari mereka. Aku harus siapkan naskah. Aku pergi dulu. Yudi, kamu begitu tega? Kalau kamu tetap di keluarga Leo, kalau kamu terus jaga mereka, mana mungkin mereka hilang? Yena dan Louis itu anakmu. Kamu sama sekali nggak peduli sama mereka? Kamu sama sekali nggak peduli sama mereka? Sampai sekarang, Vera sama sekali nggak salahkan Max. Pelaku sebenarnya. Malah saat anak-anak hilang, dia tanya aku, kenapa aku nggak peduli sama mereka? Benar-benar ironis. Bicara, jawab pertanyaanku. Baik. Kamu tanya kenapa? Kalau begitu aku kasih tahu. Karena selama ini di keluarga, aku berusaha keras tanpa mengeluh. Yena dan Louis nggak peduli padaku. Mereka bahkan berharap aku diusir dari rumah biar bisa hidup sama Max, ayah baru ini. Tapi seperti yang kalian mau, aku sudah mundur sendiri. Vera, kenapa kamu masih datang cari aku? Anak-anak masih kecil, belum mengerti. Apa kamu harus permasalahkan? Iya. Anak-anak masih kecil. Mereka nggak ngerti wajar. Masa kamu juga nggak ngerti? Kamu harus permasalahkan candaan mereka. Aku nggak ngerti. Aku yang salah. Kalau aku nggak tahu masalahnya, kamu pikir pantas berdiri di sini bicara sama aku? Kamu, Vera, aku jadi sekarang nggak. Kenapa dulu kamu nggak mau nikah sama orang yang nggak lulus SD? Dia seperti barbar, nggak beradab. Dia sama sekali nggak pantas untukmu. Dia pergi dari hidupmu, justru menyelamatkan kamu. Benar-benar. Dr. Max lulusan luar negeri. Orang elit, spesies unggul. Bisa main akordeon, bisa bahasa Inggris juga. Bawa akordeonmu keliling jalanan. Nyanyikan lagu Inggris. Siapa tahu ketemu dua anak hilang itu. Kamu, jangan prototi aku. Yudi, apa-apaan kamu? Cepat lepaskan, lalu minta maaf padanya. Vera, tunggu.
Kamu pasti mau bilang, Vera, jangan marah sama Yudi. Aku pasti panik. Karena anak-anak hilang. Makanya aku begitu marah. Yudi, kamu anggap Max apa? Kamu pikir semua orang sepertimu pakai cara rendahan biar disukai orang? Aku sibuk. Nggak ada waktu acting. Sampai jumpa. Nggak. Aku nggak mau ketemu kalian. Ayah. Ayah, akhirnya aku temukan kamu. Yena, Louis, Ibu, kenapa ibu juga di sini? cepat. Biar ibu lihat. Ayah, jangan pergi lagi, oke? Kami rindu kamu. Ayah pulang ya. Ayah, akhirnya kena kau lagi. Pulang sama aku ya. Ayah, kami sangat rindu padamu. Waktu ayah nggak ada, kami hidupnya sangat buruk. Nggak ada makanan, nggak ada yang antar kami ke sekolah. Benar ayah. Nenek semakin sakit. Kakek juga kelelahan sampai kena asma. Dan selalu batuk. Kami nggak mau Paman Max lagi. Ayah pulang sama kami ya. Kalian asal ngomong apa? Kenapa masih kecil sudah bohong? Apa aku nggak kasih makan kalian? Yena? Louis? Aku udah kasih makan kalian. Kenapa kalian nakal? Kamu baru orang jahat. Ibu, Paman Max orang jahat. Dia bahkan pukul aku. Benar, Ibu. Paman Max memang orang jahat. Dia nggak cuma pukul Louis, tapi juga nggak mau kepang rambutku, memarahi kakek dan nenek lagi. Jangan asal ngomong. Max, kamu pukul anakku dan hina orang tuaku? Mana mungkin aku lakukan itu? Kalau begitu kasih tahu aku. Selama ini bagaimana kamu merawat mereka? Sudahlah. Kalau kalian mau ribut, terserah. Jangan libatkan aku. Aku sudah bilang, aku benar-benar sibuk. Ayah benar-benar nggak mau kami lagi? Benar. Aku nggak mau kalian lagi. Lagian, apapun kalian mau, Paman Max pasti kasih. Bukankah begitu? Lagian, aku juga nggak ingin anak-anak seperti kalian. Ayo kita pergi. Ayah, jangan pergi. Ayah, aku salah. Aku ikut pulang. Ayah, Ayah, aku salah. Ikut pulang bersamaku. Sudahlah. Kita pulang dulu. Nanti sampai rumah, kita hitung pelan-pelan. Kakek, nenek. Louis, Baik-baik. Yang penting kalian pulang. Sekarang kedua anak sudah ketemu. Kalau gitu, yang aku lakukan sebelumnya, ditambah dengan pengakuan kedua orang tua, bukankah semuanya akan terungkap? Masuk. jangan marah lagi. Bukannya anak-anak sudah ketemu. Begini saja. Kedepannya, aku akan baik sama mereka. Mana Yudi? Kenapa nggak pulang bareng kalian? Aduh, dia. Diam. Ayah, ibu, kasih tahu aku. Bagaimana Max merawat kalian? Kamu mau tahu? Lihat halaman ini. Lalu lihat dapur, ruang tamu, kamar mandi, dan kamar tidur. Lihat dia merawat kami.
Bu Vera, aku dengar anak-anak sudah ketemu. Mereka baik-baik saja, kan? Mereka baik-baik saja. Halo Bu Guru. Ya? Yang penting baik-baik. Akhir-akhir ini banyak penculik anak. Kalau 2 anak baik ini diculik, bagaimana? Jadi orang tua nggak boleh lengah. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, belakangan ini, bagaimana Louis dan Yena di... Bu Vera, ini juga salah satu tujuan saya datang. Keluarga kalian banyak masalah belakangan. Sampai nggak sempat urus anak. Nilai Yena dan Louis turun drastis. Lalu tubuh mereka kotor tiap hari, terutama Yena. Dia seorang gadis, tapi rambutnya kusut. Teman-temannya sudah mulai jauhi dia. Bahkan di belakang, mereka panggil dia anak gila. Yang nggak punya ayah. Apa? Situasinya memang seperti itu. Kalian harus perhatikan hal ini. Terima kasih, Bu Guru. Max, selama aku nggak di rumah, ini cara kamu rawat anak-anak? Vera, aku salah. Aku mau latih kemandirian mereka. Jadi biar mereka pergi sekolah sendiri. Itu salahku. Aku seharusnya nggak berpikir begitu. Jangan marah lagi. Kedepannya, aku akan merawat mereka dengan baik. Maafkan aku kali ini. Oke? Maafkan kamu. Kalau gitu kasih tahu aku, bekas luka di telinga Louis. Dari mana asalnya? Telinga anak itu sangat sensitif. Hari itu, aku kebawa emosi. Dia selalu nggak dengarkan aku. Aku marah. Jadi main tangan. Aku suka mereka. Benar kan? Terus ibuku? Ibu kesehatannya kurang baik. Usianya sudah tua. Dia nggak bisa angkat mangkuk obat. Kamu biarkan dia masak obat sendiri? Jelaskan ini. Ini, aku. Terus ayahku? Kamu panggil dia pria tua. Bilang dia mati nggak ada kuburan. Max, apa sebenarnya yang ada di pikiranmu? Kasih tahu aku. Aku. Terus? Aku nggak kasih kamu uang belanja. Sampai kamu ke Simerik. Makan makanan basi? Max, kamu benar-benar berhati kejam. Yudi benar. Bisa main akordeon dan bahasa Inggris. Kamu nggak berguna sama sekali. Dia juga nggak pernah perlakukan keluarga aku seperti kamu. Vera. Aku nggak sengaja. Kamu percaya aku ya? Akhir-akhir ini, memang terlalu sibuk. Percaya sama aku. Aku janji urus mereka baik-baik. Kasih aku kesempatan lagi. Aku nggak bakal lagi. Maafkan aku. Vera. Nggak akan ada kesempatan lagi. Max, dulu aku dan anak-anak pakai nyawa kami buat selamatkan kamu. Ini cara kamu perlakukan mereka. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Mulai sekarang keluarga Leo nggak sambut kamu. Aku akan bawa Yudi pulang. Sedangkan kamu pergi. Vera? Kamu kerja aku gimana? Kita tumbuh bareng dari kecil. Cuma karena aku nggak jaga mereka. Langsung cari Yudi. Aku kurang apa dibanding dia? Aku kurang apa dibanding dia? Dia nggak sekejam kamu. Nggak seperti kamu. Nggak bertanggung jawab. Dia bisa rawat orang tua dan anak-anak. Juga jaga rumah tetap rapi. Ayah, ibu, aku mau ke kota Haru. Aku akan bawa Yudi pulang. Kalian tenang saja. Rumah ini akan kembali seperti dulu. Vera, Yudi nggak akan maafkan kamu. Nggak akan. Dia sangat cinta sama aku. Dia pasti akan pulang. Kalian tunggu aku di rumah. Ibu, nanti kalau ibu ketemu ayah, tolong bilang sama dia. Yena kangen ayah. Yena janji akan nurut mulai sekarang. Ibu, bilang ke ayah juga. Aku nggak akan nakal. Dan ejek dia lagi. Tenang saja. Ayah pasti akan pulang. Waktu ayah pulang nanti, kita minta ayah masak. Daging untuk Louis dan kepang rambut Yena juga. Oke? Perlu aku suruh orang ngusir kamu? Usir aku? Vera? Aku akan buat kamu menyesal seumur hidup.
Yudi. Yudi, Ada apa? masalah waktu itu sudah jelas. Bukan salahmu. Max yang gak jemput anak-anak. Makanya, hampir ada insiden. Baguslah. Aku mau berangkat kerja. Yudi, Ada apa lagi? Yudi, ayo kembali ke keluarga Leo sama aku. Apa kamu bilang? Max nggak akan datang lagi. Yana dan Louis juga sangat rindu padamu. Mulai sekarang, tiap bulan, aku kirim uang bulanan. Kamu nggak perlu kerja lagi. Cukup rawat orang tua dan anak-anak di rumah saja. Tenang saja. Kejadian sebelumnya nggak akan terulang. Kota Haru terlalu jauh. Kembali saja ke keluarga Leo. Lanjut jadi keluarga akademisi. Kalau kamu mau, kita bahkan bisa punya anak lagi. Dunia ini masih ada orang sepolos ini. Vera, aku nggak akan ikut kamu pulang. Yudi, jangan bercanda lagi. Semua yang kamu lakukan, pergi dari keluarga Leo, bukankah cuma untuk buktikan kemampuanmu? Aku sudah lihat, apalagi yang kamu mau. Aku nggak mau apapun. Keluarga Leo, anak-anak dan kamu. Aku nggak mau semuanya lagi. Apa? Keluarga Leo selamatkan dan asuh dia. Sekarang dia malah nggak mau keluarga Leo lagi. Yudi, kamu bilang begitu? Nggak merasa bersalah sama ayah dan ibu? Dulu ayah dan ibu yang pungut kamu dan nikahkan aku denganmu. Begini cara kamu balas mereka. Yang kamu bilang benar. Dulu kedua orang tuamu memang sangat baik padaku. Setelah bertahun-tahun ku merawat mereka, keluarga kalian anggap semua yang kulakukan. Sudah, seharusnya. Bahkan orang tuamu perlakukan aku seperti pembantu. Selain itu aku sudah bertahun-tahun di keluarga Leo. Kebaikan masa lalu sudah lunas. Aku memang seharusnya terima kasih pada keluarga Leo. Tapi bukan seumur hidup. Aku harus jadi budak kalian. Lagian, bukankah kamu bilang Max lebih baik? Anak-anak juga lebih suka sama Max. Harusnya kamu senang kan? Kenapa malah datang cari aku sekarang? Sebenarnya, di hatimu, kamu bukan berharap aku kembali ke rumah kalian. Yang kamu harapkan, aku tetap jadi pembantu kalian seumur hidup. Iya kan? Bukan. Yudi. Sekarang jam kerja. Siapapun nggak boleh mengganggu. Yudi. Selamat siang semuanya. Aku pembawa acara Yudi. Selamat siang, aku Gina, pembawa acara. Selamat datang di berita hari ini. Tahun ini 1999. Ini beneran Yudi yang dulu? Perekonomian berkembang, lagi pencapaian bersejarah. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kenapa setelah nonton acaranya, aku malah semakin ingin ketemu dia? Apakah aku benar-benar mencintainya? Yang lucu adalah, bahkan aku sendiri nggak sadar sejak kapan aku jatuh cinta padanya. Benar, nggak ada apa-apa. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa. Yudi, kamu tinggalkan aku karena kenal orang baru? Apa kelebihannya dibanding aku? Lepaskan. Vera, aku kenal siapa? Hubunganmu apa? Aku. Yudi, kamu ikut aku pulang ya. Aku butuh kamu. Anak-anak juga butuh kamu. Ayah dan ibu. Vera, aku sudah bilang, aku nggak akan pulang. Yudi, Max, sudah aku usir. Aku nggak akan ketemu dia lagi. Asal kamu mau ikut aku pulang, aku rela lakukan apapun. Kamu marah kan? Kamu boleh pukul atau marahi aku. Jangan bilang kata-kata setega itu, oke? Apakah ini masih Vera yang dulu sulit digapai? Dia bisa minta maaf. Minta boleh apa? Semua di kehidupan lalu membuat hatiku mati rasa. Aku nggak akan lagi serahkan masa depanku ke orang lain. Vera, ku dengar. Aku mencintaimu. Rela di keluarga Leo. Sekarang aku nggak cinta kamu lagi. Apa kamu bilang? Aku bilang aku nggak mencintaimu lagi. Aku nggak mencintaimu lagi. Ayo, pergi. Maaf. Mana mungkin? Mana mungkin?
Jelas-jelas dia sangat mencintaiku. Mana mungkin tiba-tiba nggak mencintaiku lagi. Yudi, Yudi, Yudi keluar. Kamu jelas-jelas sangat mencintaiku. Kenapa tiba-tiba nggak mencintaiku lagi? Kenapa tiba-tiba nggak mencintaiku lagi? Apalagi, kamu bahkan belum kasih aku kesempatan untuk mencintaimu dengan baik. Maaf. Terima kasih sudah bantu aku akting tadi. Kamu tiba-tiba nggak cinta aku lagi. Aku harapnya itu bukan akting. Apa kamu bilang? Nggak apa-apa. Kamu nyanyi traktir aku makan. Jangan ingkar janji. Nggak masalah. Kamu mau makan apa? Beneran? Kumi bakar. Iga asam manis. Daging keke. Tunggu. Pesan sebanyak gajiku sebulan. Nanti kalau aku nggak punya uang, aku pinjam ke kamu ya. Kalau gitu nggak usah makan di luar. Ke rumahmu saja. Kamu bisa masak sendiri kan? Oke. Nggak masalah. Ayo. Ayo. Nggak. Walaupun kamu nggak cinta aku lagi, aku mau kamu maafkan aku. Karena cuma begitu, kita baru bisa balikan lagi. Betul. Yudi, aku tunggu di sini. Sehari nggak cukup, aku tunggu 2 hari. 2 hari nggak cukup, aku tunggu 3 hari. 3 hari nggak cukup, aku tunggu 4 hari. Aku akan terus tunggu di sini. Sampai kamu maafkan aku. Yudi. Yudi. Nggak apa-apa, aku akan tunggu. Sampai kamu mau bicara lagi sama aku. Yudi. Ternyata, dia baikan sesakit ini. Sulit dibayangkan bagaimana Yudi melewati tahun-tahun itu. Tapi nggak apa-apa. Aku akan tunggu sampai dia nggak marah. Ibu, Ayah, Ibu, kenapa kalian datang bawa anak-anak? Anak-anak ribut cari ayah. Kamu udah berhari-hari nggak pulang. Jadi kami bawa mereka cari kamu. ibu sudah ketemu ayah belum? Apa dia nggak mau pulang bersamamu? Ibu sudah bilang ke ayah. Kalau aku nggak akan nakal lagi. Aku ingin ketemu ayah. Aku rindu ayah. Ibu sudah ketemu ayah. Tapi, Dia nggak mau maafkan kita dan nggak mau pulang sama kamu ya. Aku sudah duga. Mimpi itu ternyata nyata. Ibu, aku mau ayah. Aku mau ayah pulang. Ibu lagi tunggu ayah di sini. Kalau begitu, kami tunggu bareng ibu. Sampai ayah maafkan kita. Betul, kita tunggu ayah bareng. baik. Kita tunggu ayah bareng. Yudi, orang-orang di luar itu siapa? Sudah 3 hari. Jangan-jangan ada masalah. Cuma beberapa orang nggak penting. Sudah, jangan lihat lagi. Ayo, hafal naskah berita besok. Oh, oke. Ibu, sudah 3 hari. Kenapa ayah masih nggak mau maafkan kita? Aduh. Istriku, Ibu,
Nenek, Cepat, lihat ibumu. Ibu, cepat bangun. Yudi, cepat keluar. Ibu pingsan. Istriku. Cepat lihat. Ibu, jangan buat aku terkejut. Ibu, cepat bangun. Ibu. ayah. Sini, istriku. Cepat minum. Minum air. Ibu, Kalau ada masalah, masuk dan kita bicarakan. Aku tahu ayah masih peduli sama kami. Ayah masih sayang sama kami. Ibu, ayo kita masuk. ayo. Cepat. Bantu berdiri. Hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Istriku. Masih merasa nggak enak? Sudah enggak. Yudi, kamu biar kami masuk. Artinya kamu sudah maafkan kami. Dan mau pulang sama kami? Enggak. Aku cuma nggak mau kalian mati di depan kantor. Ini tempat yang bersih. Aku nggak mau beberapa orang dan beberapa hal menodai tempat ini. Yudi, aku tahu. Dulu aku menyakitimu terlalu dalam. Kalau kamu nggak bisa maafkan aku mengerti. Tapi aku nggak akan menyerah. Aku tunggu di sini. Tunggu sampai kau maafkan aku. Kamu nggak merasa ucapanmu itu sangat konyol? Kamu satu-satunya putri keluarga Leo, juga pakar termuda di lembaga penelitian. Kamu ingin tinggalkan semuanya demi tunggu aku di sini. Ya? Aku nggak bohong. Aku cuma ingin temani kamu di sini dan memohon maaf. Aku juga. Ayah, aku janji akan nurut mulai sekarang. Nggak akan mengejekmu lagi. Aku juga. Tanpa ayah, aku nggak bisa tidur nyenyak. Pulang sama kami ya. Kalau ayah nggak pulang, Yana juga nggak akan pergi. Kami akan tetap temani ayah di sini. Bukannya kalian punya paman Max? Kalian suka dia? Kenapa masih cari aku? Aku Sudahlah. Aku nggak ada waktu ngobrol sama kalian. Aku temui kalian hari ini untuk kasih tahu. Jangan ganggu hidupku lagi. Mau tunggu, tunggulah. Lagian beberapa hari lagi, aku juga akan pergi. Pergi? Kamu mau kemana? Tentu saja ke tempat yang lebih berarti dan lebih layak untuk didatangi. Aku sudah bilang ke Satpam, kalian boleh di sini sampai pagi. Setelah matahari terbit, kalian cepat pulang ke Kota Haru. Mulai sekarang, kita hidup masing-masing. Dan gak usah ketemu lagi. Ibu, ayah nggak mau maafkan kita ya. Ibu, aku mau ayah. Aku nggak mau ayah pergi. Aduh, Vera. Menurutku, Yudi sudah benar-benar buat keputusan. Kalau kamu mau menahannya, malam ini kesempatan terakhirmu. Kalau enggak, Kita cari ayah, ya? Oke? Oke. Ayo. Yudi, karena kinerja luar biasamu. Belakangan ini, serta pengakuan tinggi dari lembaga, kami putuskan. Ditunjuk kamu jadi perwakilan, juru bicara serikat. Kami harap kamu mau menjabat. Terima kasih, Pak. Aku janji gak akan kecewakan lembaga. Tanpa mereka, hidupku memang bisa lebih hebat. Yudi, karena kamu, aku kehilangan segalanya. Hari ini, aku akan bunuh kamu.
Yudi, hati-hati. Oh ya, mungkin. Yudi, mati sana. Vera. Vera. Ibu, Vera. 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 Stay down. Vera, bangunlah. Tolong, panggil ambulans. Vera, tolong. Kenapa? Kenapa kamu lindungi suami rumah tangga itu? Bukankah orang yang kau cintai itu aku? Yudi, semua ini salahmu. Mati sana. Hari ini, aku akan bunuh kamu. Jangan gerak. Tangan ke kepala. Turun dari... Jangan. Jangan tinggalkan aku. Bukan. Bukan seperti ini. Aku nggak mau. Nggak mau. Vera, kalian sudah pulang? Sudah lapar kan? Cepat duduk. Mau makan apa? Aku masak. Nggak usah. Kita cerai saja. Cerai? Sudahlah ya. Kami tahu. Kamu memang gak mau cerai dari ibu. ayah, dengan tingkat pendidikanmu, kamu mau jadi pembawa acara di kota Hak. Siapa yang percaya? Vera, kalau ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan biarkan kamu tahu. Pria yang kamu bilang gak penting. Tinggalkan kamu dan anak-anak. Bisa hidup betapa luar biasanya. Bukan. Bukan seperti itu. Aku nggak mau. Nggak mau. Ini bukan kenyataan. Vera, akhirnya kamu sadar. Kamu baik-baik saja. Pantas saja dia pergi. Pantas saja dia tiba-tiba bilang nggak mencintaiku. Pantas saja dia. Ternyata dia begitu putus asa di kehidupan lalu. Vera. Ibu. Ya, Ibu. aku di sini. Ibu. Jangan nangis. Jangan nangis. Semuanya akan baik-baik saja. Anak baik. Anak baik. Ibu. Aku tidur berapa lama? You di mana? Kamu nggak sadar seminggu. Yudi ada di kota Harum. Dia nggak pergi. Aku mau cari dia. Baru sadar. Ibu, istirahatlah. Aku mau cari dia. Aku mau kasih tahu dia. Aku sudah tahu salah. Aku mau cari dia. Walaupun harus berlutut. Dia nggak mau kembali. Aku tetap cari dia. Ibu, aku cari dia. Kakiku mana? Kakiku mana? Kakiku mana? Ibu, kakiku mana? Tanpa kaki, bagaimana cari Yudi? Bagaimana aku bisa cari dia? Jangan panik. Kamu jangan panik dulu. Tenang. Sekarang kamu harus tenang. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter bilang kakimu sudah nggak bisa diselamatkan. Kalau nggak diamputasi, kamu nggak akan selamat. Kamu akan kehilangan nyawa. Selain itu, setelah pihak lembaga penelitian tahu keadaanmu, mereka keluarkan kamu dari daftar anggota. Kenapa? Bukan begitu. Bukan begitu. Seharusnya nggak begitu. Nggak seharusnya. Bukan begitu. Bukan begitu. Nggak mungkin begitu. Nah, terima kenyataan. Ibu, tadi aku sepertinya
bermimpi. Aku mimpi di kehidupan sebelumnya, ayah meninggal sendirian di rumah. Lalu kita semua nggak mau dia lagi. Apa itu benar? Aku juga, Ibu. Semua ini salahku. Aku nggak seharusnya bilang ayah nggak pantas untuk Ibu. Itu benar. Itu memang benar. Kita semua berutang padanya. Di kehidupan lalu kita bersalah padanya. Jadi di hidup ini, kita harus tebus kesalahan itu. Jangan salahkan ayah. Semua ini salah kita. Apa kita bisa bertemu ayah sekali lagi? Aku ingin minta maaf langsung padanya. Ayah. Sudah diamputasi dan juga dikeluarkan dari lembaga penelitian. Yudi, kamu sudah lama tahu tentang kehidupan sebelumnya. Benar kan? Pantas saja kamu tinggalkan aku. Untung saja. Untung kamu terlahir kembali. Kalau semua seperti dulu, utangku padamu tak terhitung lagi. Mungkin ini hukuman dari takdir untukku. Membiarkan aku baru tahu semuanya sekarang. Sekalipun aku menyesal, sudah nggak ada kesempatan untuk perbaiki. Yudi, aku yang bersalah padamu. Mulai sekarang, aku nggak akan ganggu lagi. Ayah, aku juga sudah tahu tentang kehidupan dulu. Aku salah. Aku tahu ayah nggak akan maaf aku dan kakak. Tapi kamu akan selalu jadi ayah kami. Andai saja kami punya kesempatan lagi, aku nggak akan memperlakukanmu seperti dulu. Sekarang aku baru tahu siapa yang benar-benar mencintai kamu. Ayah bisa nggak sesekali datang bertemu kami? Nggak akan. Aku nggak mau ketemu kalian. Karena di kehidupan lalu dan sekarang, kalian sudah lakukan hal yang menyakitiku dan tak bisa dimaafkan. Jadi, aku sama sekali nggak ingin lihat kalian lagi. Kalian sudah bicarakan dengan baik? Nggak perlu aku bantu? Nggak perlu. Ini urusanku sendiri. Lagian, semuanya sudah diselesaikan. Ayo, sudah hampir waktunya. Kalau langkah, ini penampilan terakhirku di sini. Tentu saja, ini terakhir kaliku. Kamu sudah putuskan? Bisa bersama orang yang aku suka, dimanapun aku rela. Terima kasih. Sudah, ayo kita selesaikan siaran terakhir ini. Ayo. Selamat siang. Aku Yudi, pembawa acara. Selamat siang, aku pembawa acara Gina. Selamat datang di siaran berita hari ini. Sudah. Ayo kita pergi. Dia nggak akan jadi milik kita lagi. Ayo pergi. Halo Pak Yudi, boleh tahu apa yang membuat Anda dari suami rumah tangga bisa raih prestasi setinggi ini? Harus menghargai setiap kesempatan yang ada di sekitar kita.
Kalau begitu saya penasaran, saat Anda meraih kesuksesan pertama Anda dulu, siapa orang pertama yang Anda pikirkan? Aku barulah. Yang sebenarnya nggak penting dibahas. Pak Yudi, terima kasih banyak atas kerjasamanya hari ini. Yudi, malam ini orang tuaku datang. Makan malam bareng ya? Oke, Yeay. tunggu sebentar. Halo siang, aku Yudi. Yudi, Vera sudah meninggal. Kamu bisa pulang sebentar? Selesaikan urusanmu dulu. Orang tuaku bisa datang besok. Besok saja, malam ini. Aku harus ketemu orang penting. Oke. Kenapa kamu begitu? Aku sudah bilang, besok juga bisa. Pekerjaan lebih penting. Masalah sebesar apapun gak akan lebih penting dari bertemu calon mertua. Kamu memang pandai bicara. Ayo, malam ini aku tunjukkan kemampuanku di depan orang tuamu. Ayo. Yudi, kamu datang. Sebenarnya aku nggak ingin kasih tahu kamu soal ini. Aku tahu kamu sudah nggak peduli lagi. Tapi aku harus serahkan sesuatu padamu. Yudi, tanda tangani saja. Ini seharusnya untuk kamu sejak dulu. Tapi Vera nggak bisa melepaskan. Baik. Yudi, mulai sekarang, kamu sudah benar-benar bebas. Terima kasih. Ayo,